Saya sering dengar istilah Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Itu apa artinya? Sabta Marga dan Sumpah Prajurit adalah pedoman dan sumpah yang dipegang oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keduanya mencerminkan nilai-nilai, prinsip, dan komitmen moral yang harus dipatuhi oleh setiap anggota TNI. 1. Sabta Marga merupakan 7 butir pedoman moral yang menjadi landasan hidup setiap prajurit TNI. Sabta berarti 7 dan marga berarti jalan atau pedoman. 7 poin tersebut adalah prinsip dasar tentang kesetiaan pada negara, rasa tanggung jawab, serta pengabdian kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Secara umum, isinya mencakup kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pengabdian kepada bangsa dan negara dengan penuh tanggung jawab, kepatuhan kepada hukum dan menjaga keamanan negara, solidaritas dan kerjasama dengan sesama prajurit serta rakyat Indonesia. 2. Sumpah Prajurit merupakan janji suci yang diucapkan oleh setiap prajurit TNI ketika pertama kali dilantik. Sumpah ini menggambarkan komitmen seorang prajurit untuk setia kepada negara, mematuhi perintah atasan, dan siap mengorbankan jiwa dan raga untuk membela bangsa dan negara. Beberapa poin utama dalam Sumpah Prajurit adalah kesetiaan pada negara dan pemerintah yang sah, ketaatan pada hukum dan atasan, menjaga kehormatan bangsa dan institusi TNI, siap berkorban demi bangsa dan negara. Kedua konsep ini sangat penting dalam kehidupan militer dan menjadi dasar perilaku serta tanggung jawab prajurit Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya. Itu dibuat tahun berapa dan oleh siapa? Sabta Marga dan Sumpah Prajurit dibuat pada awal pembentukan Tentara Nasional Indonesia untuk memberikan pedoman moral dan prinsip bagi prajurit dalam menjalankan tugasnya. Sabta Marga disusun dan ditetapkan pada 5 Oktober 1995 Sabu. Pembuatannya melibatkan pimpinan TNI pada masa itu dan disahkan oleh Presiden Soekarno sebagai pedoman hidup prajurit. Sabta Marga lahir seiring dengan kebutuhan akan doktrin moral yang kuat bagi tentara setelah Indonesia merdeka, untuk memperkuat integritas dan loyalitas kepada negara. Sumpah Prajurit disahkan lebih awal pada 5 Oktober 1945, bersamaan dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang kemudian menjadi TNI. Sumpah ini disusun oleh para pendiri militer Indonesia, termasuk Jenderal Soedirman dan tokoh-tokoh penting lainnya, untuk memastikan bahwa setiap prajurit memiliki komitmen terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip pengabdian yang teguh kepada negara dan rakyat. Tanggal 5 Oktober adalah hari yang penting bagi TNI karena juga diperingati sebagai Hari TNI, bertepatan dengan hari pembentukan TKR pada tahun 1945. Oh, jadi duluan Sumpah Prajurit dibanding dengan Sabta Marga ya. Betul, Sumpah Prajurit lebih dulu disusun dan disahkan pada 5 Oktober 1945 bersamaan dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian menjadi TNI. Sedangkan Sabta Marga disusun dan ditetapkan pada 5 Oktober 1991, beberapa tahun setelah Sumpah Prajurit. Keduanya dibuat pada periode yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pedoman moral dan etika yang kuat bagi prajurit TNI dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Siapa saja pemimpin TNI waktu dibuat Sabta Marga itu?
Pada saat Sabta Marga ditetapkan pada 5 Oktober 1905, beberapa toh penting dan pemimpin TNI yang berperan dalam penyusunan dan pengesahan doktrin ini termasuk satu Kolonel Abdul Haris Nasution. Saat itu, beliau menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nasution adalah tokoh penting yang memformulasikan banyak doktrin militer Indonesia, termasuk konsep perang gerilya dan pertahanan negara. Ia juga menjadi salah satu pemikir yang membantu membentuk pandangan dasar militer, termasuk Sabta Marga. 2. Letnan Jenderal T.B. Simatupang. Saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang AAU atau pimpinan tertinggi di TNI. Ia juga berperan penting dalam restrukturisasi dan modernisasi TNI pada awal tahun 1950-an, serta mendukung penetapan Sabta Marga sebagai pedoman moral bagi prajurit. 3. Kolonel Gatot Subroto, salah satu perwira tinggi di Angkatan Darat yang sangat dihormati dan menjabat sebagai wakil KSAD. Gatot Subroto memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai dasar militer, dan secara aktif terlibat dalam penguatan moral prajurit. Selain itu, Presiden Soekarno juga memainkan peran penting sebagai kepala negara dalam menyetujui dan mendukung pengesahan Sabta Marga, yang menjadi bagian dari upaya memperkuat ideologi dan moralitas prajurit TNI pasca Revolusi Kemerdekaan. Para tokoh ini berkontribusi besar dalam meletakkan dasar-dasar ideologis dan etika bagi TNI untuk menjamin kesetiaan dan pengabdian terhadap negara melalui Sabta Marga. Makasih ya infonya. Sama-sama, senang bisa membantu. Kalau ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya.